Halo Bu Nur, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita tidak berbagi cerita walaupun kita setiap hari bertemu di sekolah. Halo, selamat malam Bu Ida. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Ida. Iya, kita sudah lama ya Bu Ida tidak berbagi cerita dengan jenengan. Iya Bu Nur, wah saya jadi kangen kalau kita biasanya bertemu, saling bercerita masalah-masalah kita, baik masalah yang ada di rumah atau masalah yang ada di sekolah. Kebetulan saya punya waktu loh Bu Nur, barangkali Bu Nur mau ada sesuatu yang mau diceritakan kepada saya, monggo. Iya begini Bu Ida. Di sini saya itu ada sedikit permasalahan dan dari permasalahan ini dari coaching ini saya ingin mencari solusinya begitu Bu Ida. Oh, begitu, Bu Nur. Baiklah, memang permasalahannya apa? Begini Bu Ida, kebetulan di kelas saya itu ada permasalahan pada aspek perkembangan bahasa, di mana para wali murid itu menuntut anaknya agar bisa lancar membaca sekaligus menulis dengan benar Bu Ida. Oh, begitu, Bu Nur. Baiklah, Bu Nur. Eh, Semoga kita dengan adanya kegiatan coaching ini kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Menurut Bu Nur sendiri, apakah Anda sudah ada gagasan yang Anda inginkan? Dari sini Bu Ida, saya itu ingin menciptakan pembelajaran di kelas yang bisa mendukung perkembangan bahasa anak-anak supaya anak-anak itu bisa paham membaca sekaligus paham menulis dengan baik. Oh, seperti itu ya, Bu Nur ya. Berarti dari sini saya paham apa yang jenengan ceritakan kepada saya. Berarti intinya Bu Nur ini ingin menciptakan pembelajaran yang mendukung perkembangan bahasa. Dari masalah ini, menurut Anda sejauh mana keadaan perkembangan bahasa di kelas Anda, Bu Nur? Kalau menurut saya Bu Ida, sejauh ini masih ada kendala yang mana beberapa kendala tersebut siswa yang masih terkendala dalam bahasa terutama dalam membaca dan menulis. Oh begitu, berarti kalau misalnya ya kita ukur dari skala itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sejauh mana perkembangan bahasa anak siswa yang masih kesulitan untuk merangkai huruf, Bu Nur? Beberapa ya Bunda. Kalau menurut saya itu kira-kira skala yang ada di kelas itu sekitar ada di level 6 dikarenakan ada siswa yang masih kesulitan untuk merangkai huruf serta mengungkapkan cerita yang sudah didengar melalui cerita dari gagasan cerita tersebut gitu Bu Ida. Oh begitu, berarti itu wajar Bu Nur, karena apa ya, kan perkembangan bahasanya untuk anak seusia di kelasnya Bu Nur itu tahapannya dia itu kan masih merangkai huruf. Jadi kalau misalnya dia itu masih ada yang kesulitan seperti itu tuh masih wajar. Dari masalah ini kira-kira potensi apa ya Bu Nur yang bisa Anda manfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Nur? Apa ya Bu Ida ya? Sejauh ini dari kekuatan saya sebagai guru saya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Nah dari sini khususnya dalam saya mengelola lingkungan belajar serta untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif sehingga perkembangan bahasa ini cita-cita saya bisa meningkat gitu Bu Ida. Oh iya ya, baiklah.
dari peluang ini memang pasti ada ya Bu Nur, ya apa, peluang-peluang yang harus Anda lakukan, tetapi mesti ada kesulitan, tapi selain itu mesti peluang yang Anda lakukan apa aja Bu Nur? Dari sini peluang yang sudah berjalan beberapa, pertemuan di kegiatan belajar itu, pastinya saya akan, meningkatkan perkembangan diri saya, dengan mengikuti pelatihan, workshop, atau memanfaatkan, dari media sosial tersebut Bu Ida. Saya juga akan mengikuti saran dari para ahli, dan teman sejawat gitu Bu Ida. Dari sini saya juga belajar dari, pengalaman-pengalaman yang sudah ada Bu Ida. Dari pengalaman saya itu kemarin waktu mengikuti pelatihan kita itu, dengan, media pembelajaran STEAM itu, sangat memungkinkan untuk, perkembangan bahasa peserta didik di kelas saya gitu Bu Ida. Wah, bagus loh Bu Nur, sudah bagus peluang yang Anda ciptakan. Dari peluang itu pasti kan banyak ya Bu Nur, ya seperti kalau kita punya rencana pasti ada kendalanya atau hambatannya. Menurut Bu Nur sendiri sejauh ini hambatannya apa Bu Nur dari peluang itu? Tentunya dari peluang ini yang pertama juga dari tuntutan wali murid itu sendiri tadi ya Bu Ida. Ya, Yang mana mungkin dia, kalau kebetulan saya memang kebetulan di TKB, jadi, tuntutan dari wali murid untuk kesiapan untuk kelas 1, ya yang pertama. Yang ya, kedua, hambatan yang saya hadapi itu, karena usia anak-anak itu sendiri kadang masih di usia TKA sudah wali murid itu sudah menuntut untuk, masuk ke TKB gitu. Dari segi usia anak itu sendiri, masih kurang gitu Bu Ida. Yang ketiga, anak itu dalam merangkai huruf kalau tidak ada timbal balik dari orang tua itu sendiri, misalkan kita di sekolah diajarkan, sudah merangkai huruf, tapi tidak direview atau dilaksanakan kembali di rumah, itu pastinya anak-anak itu pasti kesulitan Bu Ida. Yang keempat, tadi sudah ketiga ya Bu Ida, itu yang keempat, anak-anak itu kalau diajak bercerita, pastinya kalau memang usianya masih TK nggih Bu Ida, itu ya. rame sendiri sehingga untuk mengungkapkan kembali isi cerita itu kadang anak-anak belum bisa gitu Bu Ida. Wah, berarti Bu Nur dari kendala itu Anda sudah oke loh Bu Nur, sudah bisa apa? Sudah bisa mengatasinya dengan beberapa solusi yang sudah jenengan sampaikan ke saya. Lalu dari ini Bu Nur, apakah ada rencana atau aksi selanjutnya dengan adanya pengembangan belajar seperti itu Bu Nur? Dari ini saya ingin mengajak siswa untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dulu yang tentu yang pertama Bu Ida. Karena rasa percaya diri itu untuk anak usia TK itu sangat diperlukan ya. Kadang anak-anak itu masih malu, kadang untuk mengungkapkan kemauannya sendiri itu ada yang berani, ada yang tidak gitu ya Bu Ida. Terus yang kedua itu kalau anak-anak saya ajak cerita untuk mengungkapkan melalui kegiatan mendengar cerita serta memberikan densitas yang bervariatif mungkin, anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan tersebut Bu Ida, untuk mengatasi perkembangan bahasa ini. Oke, wah mantap sekali rencana aksinya. Anda sudah mempunyai rencana aksi. Lalu dalam menjalankan ini pasti Anda punya komitmen ya. Komitmen rencana Anda apa, Bu Nur? Dari sini komitmen saya akan, berkomitmen berusaha keras, dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana aksi ini Bu Ida.
Selain itu juga saya akan melakukan refleksi diri sendiri serta mengevaluasi pembelajaran yang sekiranya sudah berjalan, Bu Ida. Dari sini saya mengetahui apa yang masih perlu saya tingkatkan dan apa yang sudah baik dari perkembangan anak-anak itu sendiri. Lalu untuk menjaga komitmen itu, siapa saja Bu Nur yang istilahnya bisa membantu Anda untuk mempertahankan komitmen itu? Kalau dari sini yang saya ajak siapa ya, Bu Ida? Mungkin dari yang pertama dari teman guru, Bu Ida. Selain itu dari kepala sekolah. Yang tentunya kepala sekolah itu senantiasa harus mendukung juga ya, Bu Ida, Ya, dari kegiatan yang telah saya lakukan gitu, Bu Ida. oke Bu Nur. Dalam menjaga komitmen itu ya, tentu Anda juga punya rencana tindak lanjut setelah kita mengadakan coaching ini, Bu Nur? Yang pertama apa ya, Bu Ida? Dari sini saya akan menyusun modul ajar dan dari modul ajar ini saya sesuaikan dengan kemampuan peserta didik, Bu Ida. Yang mana kemampuan peserta didik ini dari tahapan usia usia 1 tahun sampai usia kakak TKP yang 6 tahun itu tentunya akan berbeda-beda capaian perkembangannya, Bu Ida. Nah, dari sini saya akan menyusun yang mana dari model pembelajarannya dulu. Yang kedua, strategi apa yang akan saya lakukan untuk rencana aksi ini. Yang ketiga, dengan berdiskusi dengan teman sejawat tentunya ya, Bu Ida ya. Terus keempat, saya ingin melakukan dari untuk mengatasi masalah ruang dan waktu anak-anak itu, Bu Ida ya. Saya ingin menentukan temanya dari peserta didik itu sendiri. Sehingga dari mana nanti saya menentukan dari kegiatan itu anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, Bu Ida. Oh, wah, Bu Nur, bagus sekali. Saya sangat sepakat dengan apa yang Bu Nur utarakan. Saya yakin Bu Nur bisa sukses dalam mengelola lingkungan belajar di kelas, supaya pembelajaran itu bisa memberikan apa ya, pengalaman yang bermakna bagi anak-anak, serta dapat mendukung perkembangan bahasa anak yang sekarang Anda hadapi ya, untuk apa, agar nantinya bisa berkembang secara optimal, Bu Nur. Iya, Bu Ida. Saya senang, Bu Ida. Dari sini saya bisa mengatasi permasalahan saya, Bu Ida. Terima kasih banyak, Bu Ida, sudah meluangkan waktunya dari kegiatan coaching ini. Saya dapat menemukan solusi atas permasalahan di kelas saya ini, yang tentunya dari tolak ukur tingkat keberhasilan dari rencana aksi ini. Menurut saya aksi nyata itu apabila siswa itu sudah mengungkapkan kata serta secara aktif mengikuti kegiatan perkembangan bahasanya, Bu Ida. Yang mana saya ingin terus belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar Ananda, Bu Ida. Oke, semangat terus ya Bu Nur. Saya yakin Bu Nur bisa memberikan dampak positif di kelas, terutama para peserta didik tersayang kita. Iya, Bu Ida. Terima kasih, saya sudah berusaha sebaik mungkin, Bu Ida,
Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan Bu Ida. Sama-sama Bu Nur, apabila kita ada waktu luang lagi ya, kita bisa berbincang-bincang lagi bagaimana nanti perkembangannya di kelasnya Bu Nur untuk masalah perkembangan bahasa ini yang sedang jenengan hadapi. Iya Bu Ida. Terima kasih ya Bu Ida sudah berkenan untuk menemani saya berbincang-bincang Bu Ida. Ya Bu Nur, sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi Bu Ida. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Ida.